Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Septiani, NIM 261812. Di sini saya akan menyampaikan materi yang poin pertama, yaitu pengertian ilmu kalam. Menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk atau ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk membuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan kata umum tentang perkataan, sedikit atau banyak, yang dapat digunakan untuk sebuah bentuk pembicaraan. Likulli ma yatakallamu bihi, atau ekspresi suara yang berturut hingga pesan-pesan suara jelas maksudnya. Nama lain ilmu kalam Mustafa Abdul Aris, antara lain ilmu usulidin, ilmu tauhid, al-akbar, dan teologi Islam. Disebut ilmu usulidin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama. Disebut ilmu tauhid karena suatu ilmu yang di dalamnya dikaji tentang asma atau nama-nama dan sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, juga sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Disebut ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sementara disebut fiqhul akbar karena ilmu yang membahas tentang keimanan. Definisi ilmu kalam menurut beberapa pendapat, di antaranya: yang pertama, menurut Ahmad Hanafi, menyatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Yang kedua, menurut Harun Nasution, teologi bisa disebut ilmu tauhid, juga bisa disebut ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri muncul dua pemahaman. Yang pertama, sabda Tuhan, yang kedua, kata-kata manusia. Yang ketiga, menurut Nurholis Majid, ilmu kalam sering diterjemahkan sebagai teologia, sekalipun sebenarnya tidak seluruhnya sama dengan pengertian teologia dalam agama Kristen. Beberapa alasan penamaan ilmu kalam berikut. Yang pertama, persoalan terpenting di antara pembicaraan masa-masa pertama Islam adalah firman Allah, Al-Quran, apakah azali atau baru. Yang kedua, dasar ilmu kalam yaitu dalil rasional yang pengaruhnya nampak nyata pada pembicaraan para ulama Islam, sehingga kelihatannya mereka sebagai ahli bicara. Yang ketiga, pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dan filsafat. Istilah teologi Islam, ilmu kalam, dan ilmu tauhid pada intinya memiliki kesamaan pengertian, yaitu di sekitar masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan tentang Tuhan dengan segala seginya, yang berarti termasuk
di dalamnya soal-soal kebiasaannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Yang kedua, pertaliannya dengan alam semesta, yang berarti termasuk di dalamnya persoalan terjadinya alam, keadilan dan kebijaksanaan Tuhan, serta qadha dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi Aziz dengan NIM 2618095. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber kajian ilmu kalam. Akal manusia dalam mengenal Allah hanya mampu sampai pada batas mengetahui bahwa Allah Zat Tuhan yang Maha Kuasa itu ada. Untuk mendalami lebih lanjut, manusia memerlukan wahyu. Sebab itulah Tuhan mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa dan bagaimana Allah itu melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang berhubungan dengan bukti kebenaran, keesaan, dan kekuasaannya. Para teolog atau mutakalimun mempunyai ciri khusus dalam membahas teologi, yaitu menggunakan akal dalam membahas persoalan Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, bersumber kepada wahyu, Al-Quran, dan As-Sunnah, dengan tujuan agar akal manusia dapat menangkap ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam wahyu tersebut. Karena kalau akal tidak mendapat bimbingan dari kedua sumber tersebut, sangat mungkin akal akan memasuki perjalanan sesat dan menyesatkan, terutama dalam memahami keesaan dan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut akal, keberadaan sesuatu dapat diamati, diteliti, dan dicapai oleh akal. Akal merupakan pemberian tertinggi dari Allah setelah iman. Oleh karena itu, keyakinan dan akal bertemu dan menguatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu. Jadi kesimpulannya dari materi ini, sumber kajian ilmu kalam itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dicapai oleh akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliana Syafa'ah dengan NIM 2618031. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu sejarah timbulnya ilmu kalam. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, ilmu kalam lahir lebih belakang dibandingkan dengan ilmu keislaman lainnya, seperti ilmu hadis dan ilmu fikih. Sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri antara lain: 1. Al-Quran. Dalam Al-Quran juga menyinggung tentang golongan yang tidak percaya atas diutusnya nabi-nabi dan hari akhir nanti. Hal itu membuka jalan bagi kaum muslimin untuk mengemukakan alasan-alasan kebenaran ajaran agama guna menentang kepercayaan-kepercayaan itu, maka berdirilah ilmu kalam. Yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru, mereka berusaha mengemukakan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Dan yang ketiga, persoalan politik. Contohnya pada saat khilafah dan Muhajirin dan Ansor merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politis teologis di kalangan umat Islam. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang datang dari luar Islam dan kaum muslimin, yaitu 1. Banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang sebelumnya beragama Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Yang kedua, golongan Islam yang dahulu, termasuk golongan Mu'tazilah. Dan yang ketiga, guna mengimbangi lawan-lawannya, terutama dari segi kebutuhan. Persoalan teologis Islam muncul pada saat khilafah dan mulai panas saat terbunuhnya Utsman bin Affan hingga
terpecahnya kaum Islam menjadi beberapa golongan. Terjadinya perang Siffin, khalifah digantikan Muawiyah, hingga kaum Khawarij yang memandang umat Islam apakah masih mukmin atau sudah menjadi kafir, menyebabkan munculnya aliran teologi dalam Islam, yaitu 1. Aliran Khawarij, yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau murtad, dan oleh karena itu wajib dibunuh. Yang kedua, aliran Murji'ah, yang menganggap bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin, bukan kafir. Adapun tentang dosa yang telah dilakukannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah yang tidak mengakui kedua pendapat tersebut di atas. Bagi mereka, orang yang berdosa bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Orang yang serupa ini menurut anggapan mereka mengambil posisi di antara kedua posisi mukmin dan kafir. Yang keempat, aliran Al-Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Yang kelima, ada aliran Jabariyah. Sebagai kebalikan dari Qadariyah, mereka berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan kehendak dalam perbuatannya. Manusia di dalam tingkah lakunya atas dasar paksaan Tuhan, tidak ubahnya seperti kapas yang diterbangkan angin. Di dalam istilah Inggris disebut predestination atau fatalisme. Yang keenam, aliran Al-Asy'ariyah yang mengambil bentuk aliran tradisional sebagai reaksi dari Mu'tazilah yang menganut aliran teologi rasional, bahkan dianggap liberal. Pokok-pokok ajaran aliran Asy'ariyah berdekatan dengan ajaran Jabariyah. Yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah. Aliran teologi ini pada dasarnya sama dengan Asy'ariyah, yaitu menentang Mu'tazilah. Didirikan oleh Abu Masyhur Muhammad al-Maturidi pada tahun 1944 Masehi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rozak Sodik, NIM 2618110. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Pada awal-awal sejarah pemikiran dalam Islam, ilmu kalam tidak seperti ilmu fikih, kurang mendapat perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan Muslim. Sikap umat tersebut tidak lepas dari pengaruh pola pembinaan keimanan di masa-masa awal Islam itu sendiri, yaitu masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, penamaan, pembinaan, dan cara penerimaan keimanan cukup melalui hati. Al-tasdik bi al-qaib. Sementara itu, suatu keimanan sudah dipandang cukup dengan mengimani apa yang harus diimani secara global, tanpa membicarakan lebih jauh dan mempertanyakannya secara detail dan mendalam. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan lebih jauh masalah-masalah keimanan. Mereka telah puas mengimani melalui pembelajaran hati terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tanpa mempersoalkan dan mempertimbangkannya melalui analisis akal. Ya, sekiranya itulah ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.